أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lan nalikane dawuh sapa Musa Nabi Musa. Dawuh li fatahu marang pemudane Nabi Musa wong nom yakni Yusha bin Nun. La abrahu ora lebar-lebar sapa ingsun iku hatta ablugo hingga tumeka sapa ingsun majma'al bahraini enggon tepuke segara loro. Au amriya utawa yen to ngliwati sapa ingsun hukuban ing mangsa kang suwe. Falamma balagha mongko ing dalem mangsane tumeka sapa Nabi Musa lan fatahu majma'a bainihima ing nggon tepuke antarane segara loro. Nasia mongko lali sapa Musa lan fatahu hutahuma ing iwak lohe Nabi Musa lan fatahu. Fattakhadha mongko gawe apa hut sabilahu ing dalane hut fil bahri ing dalem segara ndadekake saroban ing leng. Keliru maca malah eling leng ngoten nggih. Falamma jawaza mongko ing dalem semangsane ngliwati sapa Musa lan fatahu kala mongko dawuh sapa Nabi Musa li fatahu marang bocah nome Nabi Musa atina nekakno sapa sira na ing ingsun wada ana ing sarapan ingsun lakon lagi na yekti temen nemu sapa ingsun min safarina sangka lelungan ingsun hadza ya iki safarina nasaba ing kesel. Kala matur sapa fatahu aita apa to pirsa sapa panjenengan tegese aweo habar sapa panjenengan ing ingsun. Ila awaina ing dalem nalikane ngungsi sapa kita ila sahrati marang watu gedhe. Fa inni mongko satemene ingsun iku nasitu lali sapa ingsun alhuta ing iwak luh wa ma ansalan ora nglalekake ni ing ingsun hu ing hut illa syaitanu kejaba sapa setan an azkura ing yen to eling sapa ingsun hu ing hut. Wattakhadha lan gawe apa hut sabilahu ing dalane hut fil bahri ing dalem segara ajaban ing perkara kang nggumunake gawakake
Dadi gawokake niku maknane niku ya gumunna ngene. Gawok niku maknane gumun ngoten iki. Aja dimaknani sing ngeres. Kala dawuh sapa Nabi Musa, zalika utawi mengkono-mengkono kang sinebut iku ma perkara kunna kang ana sapa ingsun iku nabri murih sapa ingsun. Karepe nang kono lali fartadda mongko bali sapa Nabi Musa lan fatahu ala asarihima ing atase pira-pira labete Nabi Musa lan fatahu kososon kelawan niti-niti. Fa wajada mongko nemu sapa Nabi Musa lan fatahu abdan ing kawula min ibadina sangga pira-pira kawula ingsun ataina kang wis maringi sapa ingsun hu ing abdan maringi abad rahmatan ing kawelasan min indina sangga ngrasa ingsun wa allamna lan mulang sapa ingsun hu ing abdan milladunna sangka ngrasa ingsun ilman ing ilmu. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Jadi niki termasuk babak cerita yang baru. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada Yusha bin Nun, saderenge itu sebelumnya ketika Nabiullah Musa alaihi salam pidato di tengah-tengah Bani Israel, isinya pidato ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabiullah Musa alaihi salam. Dia berkata, "Wahai Nabi Musa, apakah di sini ada orang yang lebih pandai?" Jawabnya Nabi Musa, "Ya yang paling pandai itu adalah saya ini. Aku yang paling hebat." Oh, namanya Nabi ya maklum sih mengatakan begitu. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabiullah Musa alaihi salam. "Wahai Musa, di sini itu ada orang yang lebih hebat daripada kamu." Oh, gitu. Namanya Khidir alaihi salam. Bingung Nabi Musa. Terus caranya saya bertemu bagaimana Tuhan? Dahlah nantilah. Kamu nanti pokoknya di mana nanti kamu berjalan membawa ikan. Ketika ikan itu hilang atau mencolot, melompat ikannya di Majma' al-Bahraini. Majma' al-Bahraini itu adalah tepuknya laut, kedua laut. Apa ya istilahnya, kaya kali niku jenenge Sungai Tempur. Sungai Tempur kan ya. Nah, Sungai Peken lah. Pokoknya antara di keterangan di tafsir Jalalain, di tafsir-tafsir yang lain diterangkan, ini tepuknya ini ada di daerah Romawi dan Persia. Jadi ya pokoknya aduh lah sampean kali kula ora ngerti lah ngoten iki. Pokoknya kudu agar percaya ngono lah. Oh ya ora bakal sampean kali kula ya akan ke sana tak rekreasi lah. Tahun barunan atau mungkin akhir tahun tak ke Persia. Nek lewat mungkin saya ketika berangkat haji mungkin lewat Persia, daerah Iran. Oleh karena itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa itu berkata kepada pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Yusha, ada apa Nabi Musa? Ayo, pokoknya kita berangkat. Kita harus menemukan
muara dua sungai nanti, tepuke dua dua lautan. Jadi nanti kalau kita nanti ada muara laut bisa bertemu, nanti kita akan di sana. Entah nanti kita itu berjalan itu berapa hari atau berapa tahun, saya tidak tahu. Pokoknya harus kita menemukan dua muara lautan. Ada yang mengatakan di sini itu di dalam tafsir, pokoknya perjalanan itu sampai beberapa puluh tahun, itu ada yang mengatakan begitu. Wah, luar biasa. Jadi Allah tidak memberi waktu, pokoknya kamu ketemu nanti dalam berapa hari, enggak. Sepokoknya itu. Sehingga ketika kedua orang ini akhirnya dalam waktu 2 hari kalau tidak salah berjalan 2 hari dengan Yusha bin Nun, akhirnya menemukan Majma' al-Bahraini. Jadi tepuknya dua muara lautan itu sesuai apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ya berarti inilah, berarti ini. Nah, ternyata beliau berdua ini antara Nabi Musa dengan Yusha ini lupa apa yang dibawa, ikan. Jadi untuk bahan makan. Lupa. Sehingga ikan itu nanti dia mencari jalannya sendiri sampai hingga membuat lubang di lautan sendiri, lari gitu, terus langsung cerut gitu, ada bekasnya di situ. Ini dua orang ini sudah lupa. Jadi nasyahutahuma fattahoda sabilahu fil bahri saroba, membuat leng sendiri, membuat jalan untuk ikan tersebut. Sehingga falamma jawaza qala lifatahu atina wada'ana laqad lakina min safarina ada nasoba. Pada waktu ketika itu ketika berjalan berdua antara Nabi Musa dengan Yusha bin Nun, Nabi Musa itu berkata begini, wahai Yusha, kita tuh sudah berjalan tuh sudah lama, memakan waktu, kita lelah, kita lapar. Tolong ikannya dikeluarkan, saya mau makan. Waduh, dicari Yusha bin Nun, ternyata tidak ada ikannya. Masya Allah. Akhirnya Yusha matur sama Nabiullah Musa alaihissalam, ara'aita idza awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Yusha bin Nun tuh akhirnya matur sama Nabiullah Musa alaihissalam, begini Nabi Musa, apakah panjenengan itu mengetahui ketika kita mengungsi pada batuan, ada kelelahan dan berjalan lama kan akhirnya berhenti, itu ada di bebatuan. Lah, ikan itu meloncat. Yusha bin Nun baru teringat, berarti ketika saya ada di bebatuan sama ndoro Nabi Musa, ikan itu meloncat. Itu saya sampai kagum, apakah memang saya dilupakan sama setan kok sampai berjalan sampai lama sekali, sehingga kejadian-kejadian seperti itu memang hal yang sangat gawokno, sangat aneh sekali. Wong mosok sampean misalnya bepergian membawa ikan apa itu yang dibakar itu, nila apa ikan bakar, ujuk-ujuk iwae sampean mencolot, tidak hal yang luar biasa dan itu adalah hal yang aneh. Itu
Ngeten iki sampean kok ndak ngaji ya tetap sampean ndak tahu ini. Cerita-cerita seperti ini ndak tahu sampean. Memang Quran itu luar biasa. Inna hadza lahuwal qasasul haq, bahwa Quran ini adalah cerita-cerita yang nyata, yang hak, yang benar. Dan itu bukan karangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul wahyu. Akhirnya qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari rihima qasaso. Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, Yusha, dalam, dah begini aja ya, kita mari kembali lagi, di mana kita dilupakan ada ikan yang meloncat di dekat bebatuan yang besar. Ayo kita kembali lagi. Oh, ngaten iki. Kita teliti nanti, napak tilas lagi. Jalannya nanti kemana? Nanti kita kembali lagi. Jadi ibaratnya sampean ini mungkin lupa. Nah, dilacak lagi. Sampean itu mungkin kehilangan uang dari arah jalan raya, mungkin di Hatipolo misalnya. Begitu sampean membeli bensin, dan ini pengalaman saya juga. Saya diberi uang orang, diberi uang. Begitu saya membayar di pom bensin, begitu saya menggok di pertelon bulung, saya gerayangi itu uangnya sudah tidak ada. Wah, saya napak tilas lagi, kembali lagi dengan teliti sekali, niti-niti. Toh akhirnya ya tidak kecekel. Nah ini ndak. Begitu Nabi Musa niti-niti sama Yusha bin Nun tuh akhirnya oh ini batunya. Memang pinggir, ada di pinggir lautan. Gitu. Akhirnya fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya di situ baru Nabi Musa itu bertemu seorang hamba dari hamba-hambaku Allah, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini atainahu rahmatan min 'indina. Saya beri rahmat. Aku beri rahmat. Nabi Khidir itu diberi rahmat oleh Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan Nabi Khidir diberi ilmu oleh Allah dari langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang itu tidak sekolah, dia pintar, tidak ngaji, ya ngajinya biasa-biasa, tapi dia keluar biasa, itu namanya ilmu ladunni. Ladunni itu dari sisiku Allah. Nah ini min ladunna ilma, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Insyaallah pada keterangan ayat yang ke-66 besok ada kelanjutan seperti sinetron. Semoga saja apa yang telah kita sampaikan pada malam hari ini membawa berkah bagi kita. Amin Allahumma